Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan sehat walafiat hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang saat ini. Perkenalkan, nama saya Dita Maulana Pratama, Prodi Manajemen Angkatan 2022 kelas A3. NIM saya 2261 20111105. Nah, di sini saya akan membuat video atau memberikan nilai untuk diri saya sendiri dan membuat tugas dari mata kuliah pengantar agama 2. Di sini saya akan memberikan sebuah video keseruan di kelas saya dan juga kampus saya. Kampus saya itu dari Universitas Islam Raden Rahmat, Kabupaten Malang. Nah, mari kita lihat. Sebelum kita masuk ke dalam materi atau video, kita melihat kampus tercinta kita terlebih dahulu. Mari kita lihat. Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan, mengiringi pula kemajuan pada dunia pendidikan, utamanya di Kabupaten Malang, Universitas Islam Raden Rahmat Malang menjadi kampus pionir yang merupakan satu-satunya universitas di Kepanjen, ibu kota Kabupaten Malang. Kampus ini berdiri pertama kali pada tahun 1990 sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIP Raden Rahmat. Kemudian berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam STAI, dan akhirnya Unira Malang mendapatkan izin pendiriannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 1 Juli 2014. Sejak itulah Unira Malang langsung membuat berbagai gebrakan besar, maju terus mensiagarkan diri dengan perguruan tinggi di Indonesia. Saya Sufiati Faiza dari Prodi Psikologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya memilih Unira karena Unira adalah kampus yang menerapkan konsep Prakarsa Khairul Umma. Unira Malang, kampus untuk semua. Kampus yang terletak di Jalan Mojosari 2 Kepanjen ini, keberadaannya sangat representatif. Didukung oleh panorama pegunungan yang indah, serta udara yang sejuk, syarat sebagai tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu. Di Indonesia, Islam merupakan agama mayoritas yang jumlah pemeluknya diperkirakan lebih dari setengah jumlah penduduk.
apalagi ditambah dengan ada banyaknya peninggalan sejarah kebudayaan Islam yang ada di Nusantara. Hal ini yang kemudian mendorong banyak orang tertarik untuk akhirnya meneliti serta belajar jauh lebih dalam mengenai sejarah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Pembentukan dari tradisi agama Islam yang berasal dari kebudayaan berbagai negara akhirnya membuat Islam di Indonesia memiliki kebudayaan yang asal dari akulturasi kebudayaan tertentu. Nah, menurut Thomas Walker Arnold, cukup sulit untuk menentukan kapan tepatnya agama Islam masuk ke Indonesia. Namun, sejak abad ke-2 sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk pada abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon kemudian mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang-orang Cina. Hingga pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah mengembara hingga ke Kanton. Ketika Islam masuk ke Indonesia sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Akan tetapi, perkembangan dari dakwah baru dimulai pada abad ke-11 dan abad ke-12, maka artinya dakwah di Nusantara memang telah merentang selama beberapa abad pada masa-masa awal. Teori tentang masuknya Islam ke Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara adalah 3 teori besar yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Berikut penjelasannya. 1. Teori India atau teori Gujarat. Teori India mengklaim bahwa agama Islam di Indonesia datang dari wilayah India yaitu Gujarat. Lalu kapan kira-kira periode datangnya agama Islam dari India? Diperkirakan pada sekitar abad ke-13 oleh para pedagang muslim yang asal dari India. Snodh Ronje merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan teori India. Lalu apa bukti dari kebenaran teori India? Buktinya adalah ditemukan sebuah peninggalan berupa batu nisan yang ditinggalkan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297. Batu tersebut memiliki karakteristik yang sama seperti dengan batu nisan yang ada di daerah Gujarat. Selain itu, makam dari milik salah satu wali songo bernama Maulana Malik Ibrahim juga memiliki karakteristik batu nisan yang sama dengan makam Sultan Malik Al-Saleh. Selain bukti berupa peninggalan makam, ada pula bukti lainnya dari teori India. Bukti lain berupa catatan perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo, yaitu seorang pedagang yang berasal dari Venesia yang berkunjung ke daerah Perlang, Aceh di tahun 1292. Dalam laporan Marco Polo tersebut disebutkan bahwa ada suatu komunitas muslim yang baru saja didirikan di Perlang oleh para pedagang Moor. Apabila diperhatikan lebih jauh, ada banyak peristiwa besar yang terjadi pada abad ke-12 di berbagai belahan dunia lain, seperti contohnya dengan asumsi bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Maka pada abad yang sama pula, di bawah kepemimpinan seorang Genghis Khan, bangsa Mongol telah berhasil dan menguasai sebagian besar dari wilayah di Asia. Kerajaannya kemudian membentang dari Samudra Pasifik hingga ke wilayah Eropa atau tepatnya saat ini bernama Hongaria. Lalu, apakah Indonesia sempat berada di bawah kekuasaan Genghis Khan? Jika tidak, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dari teori India tersebut kemudian muncul teori Arab atau teori Makkah yang membantah bahwa agama Islam masuknya ke Indonesia melalui India. Selanjutnya, teori Arab atau teori Makkah menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara sudah dari abad ke-7, jauh lebih awal dibandingkan teori India menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, disebabkan oleh kedatangan para pedagang Arab yang memiliki tujuan menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Hanya itu saja, di sebuah daerah bernama Barus yang saat itu berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, ditemukan sebuah batu nisan dengan nama Syekh Ruknuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Pada era yang sama pula, muncullah agama Islam pertama ke daerah yang memiliki periode yang sama dengan teori Mekah ini. Teori Persia. Teori ketiga masuknya agama Islam ke Indonesia adalah teori ini. Teori satu ini didukung oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Hossein Jajadiningrat. Menurut teori Persia, asal-usulnya hadirnya agama Islam di Nusantara bersumber dari wilayah Persia pada abad ke-13. Menurut teori Persia, kebudayaan agama Islam di Indonesia dan kebudayaan Islam yang ada di Persia memiliki banyak kesamaan. Bukti yang terlihat ialah keberadaan dari acara tabut yang ada di daerah Bengkulu dan Tabuik yang ada di Sumatera Barat, yang biasa diadakan pada tanggal 10 Muharram dan memiliki kemiripan dengan salah satu ritual yang ada di Persia. Selain itu, kaligrafi yang ada pada makam
Batu nisan di Indonesia juga disebut memiliki kemiripan dengan batu nisan yang ada di Persia. Teori Cina. Teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia adalah teori Cina. Menurut teori Cina, ajaran agama Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada sekitar tahun 618 Masehi hingga 905 Masehi, dan ajaran agama Islam dibawa oleh seorang panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah dan berada pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menganggap bahwa agama Islam di Nusantara datang dari salah satu wilayah yang menjadi pusat dari dakwah agama Islam di Cina, yaitu di daerah Kanton. Dari daerah tersebutlah para pendakwah yang telah lama ada menyebarkan ajaran agama Islam ke Nusantara, terutama di daerah Palembang. Banyaknya para petinggi dari Kesultanan Demak hingga Wali Songo yang berasal dari keturunan etnis Cina menjadi salah satu bukti dari teori Cina ini. Salah satunya adalah Raden Fata yang memiliki nama Tionghoa yaitu Jin Bun. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fata pada tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan sekaligus menjadi pusat dari penyebaran ajaran agama Islam di Jawa saat itu. Penyebaran agama Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh jasa dari para wali, baik di Pulau Jawa maupun yang berada di dua Pulau Jawa seperti Maluku hingga wilayah-wilayah di Kalimantan Timur. Pada masa pemerintahan Raden Fata, Kerajaan Demak pernah mendirikan sebuah masjid yang saat itu dibantu oleh para wali atau sunan. Lalu kebudayaan yang berkembang pada Kerajaan Demak pun mendapatkan dukungan dari para wali, terutama dari Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat yang berada di sekitar Kerajaan Demak juga telah diatur oleh peraturan agama Islam. Tetapi peraturan tersebut tetap tidak meninggalkan tradisi lama dari milik masyarakat. Pada masa Kerajaan Islam di Jawa terjadi transformasi politik dan religius dari kerajaan Hindu sampai Buddha menuju kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berada di Aceh dan termasuk kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Merah Silu kemudian berganti nama menjadi Malik Al-Saleh dan bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh. Melalui catatan yang ditulis oleh Marco Polo, diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali didatangi oleh pedagang maupun para pelayar. Hal ini karena letak Indonesia yang strategis dan berada di jalur perdagangan internasional, yaitu di pesisir utara Sumatera, tepatnya berada di dekat kota Lok Sumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau dikenal dengan nama Sultan Malik Al-Thohir II. Pada masa kejayaannya tersebut, Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan Islam yang berada di India dan Arab. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai juga mengeluarkan mata uang emas yang kemudian disebut dengan dirham dan digunakan secara resmi sebagai uang kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat perkembangan agama Islam di Nusantara. Kerajaan Mataram Islam. Ada dua kerajaan Mataram di Indonesia. Pertama adalah Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 dan termasuk kerajaan Hindu-Buddha. Lalu ada Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1586. Kerajaan Mataram Islam berada di Kota Gede, tepatnya berada di sebelah tenggara dari kota Yogyakarta. Kerajaan satu ini berdiri di sekitar aliran Sungai Opak serta Progo yang akhirnya bermuara di Laut Selatan. Keraton Kerajaan Mataram Islam dipercaya oleh penduduknya sebagai pusat dunia. Masyarakat pada saat itu menjuluki kerajaan ini dengan nama Pusat Jagat Yogyakarta. Situs peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam adalah Situs Kerto, Situs Pleret, dan Kota Gede. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir pada tahun 1582 membuat kota-kota di pesisir saat itu terus-menerus memperkuat dirinya. Pangeran Benowo, yaitu putra dari Sultan Hadiwijaya, rupanya tidak mampu menangani pergerakan kota tersebut.
Sang pangeran lalu menyerahkan kekuasaannya pada kerajaan Pajang kepada Sutawijaya. Dengan penyerahan tersebut, maka kerajaan Pajang pun menjadi daerah kekuasaan dari kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram, Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokokusumo yang berkuasa pada tahun 1613. Hingga pada tahun 1645, ia adalah raja ketiga setelah Panembahan Sedokapyak. Letak geografis dari kerajaan yang berada di pedalaman membuat kerajaan Mataram menjadi kerajaan yang agraris. Pertanian pun menjadi sumber pokok ekonomi bagi masyarakat dan berkembang pesat dikarenakan didukung oleh tanah yang subur. Meskipun mengandalkan pertanian sebagai pusat ekonominya, tetapi tidak sedikit masyarakat yang melakukan aktivitas dagang di laut. Dua kegiatan ekonomi tersebut akhirnya berkembang pesat dan membuat Mataram memiliki peran dalam dunia politik. Karena masa kejayaan tersebut, kerajaan Mataram berhasil mengembangkan budaya kejawen di Nusantara, dan budaya ini adalah bentuk dari akulturasi dari kebudayaan Hindu, Buddha serta ajaran agama Islam. Peninggalan sejarah kebudayaan Islam di Indonesia pada umumnya berasal dari kerajaan-kerajaan Islam yang dahulu pernah ada dan jaya di Nusantara. Periode kerajaan tersebut berlangsung di antara 840-an. Dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kesultanan Perlak, hingga pada tahun 1903 dengan runtuhnya Kesultanan Aceh dikarenakan pendudukan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tentu saja peradaban yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun tersebut menghasilkan banyak peninggalan yang masih bisa dilihat, diamati maupun disaksikan saat ini. Ada 3 kategori peninggalan sejarah kebudayaan Islam di Indonesia, yaitu masjid, keraton, serta makam. Ketiga peninggalan tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu bukti bahwa kerajaan Islam tersebut pernah ada di masa lampau. Hal ini yang membuat masyarakat Indonesia saat ini menjadi tahu bahwa 1000 tahun yang lalu ada kerajaan Islam di Nusantara. Berikut penjelasan dari peninggalan sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu masjid. Pada masa tersebut, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam saja, tetapi juga digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Jika diperhatikan, masjid tersebut memiliki karakteristik yang cukup unik, yaitu memiliki serambi, menara, kolam dengan atap bertingkat, serta memiliki bentuk seperti bujur sangkar, dan berada di kota dan menghadap ke alun-alun. Salah satu contoh dari masjid yang hingga saat ini masih bisa dikunjungi adalah Masjid Agung Demak. Masjid tersebut merupakan peninggalan dari Kesultanan Demak dan menjadi masjid paling tua di Pulau Jawa. Masjid tersebut dibangun oleh Raden Fatah pada tahun 1477. Yang kedua yaitu keraton. Keraton merupakan simbol dan pusat kekuasaan. Keraton memiliki karakteristik berupa bangunan yang dikelilingi pagar, sungai, dan parit. Salah satunya contohnya adalah Keraton Kasepuhan yang berada di Cirebon. Yang ketiga yaitu makam. Jirat atau kijing atau makam atau batu nisan adalah karakteristik dari kerajaan Islam saat itu. Oleh sebab itulah, makam menjadi salah satu peninggalan sejarah kebudayaan Islam oleh kerajaan Islam di Nusantara. Salah satu contoh makam adalah makam Maulana Malik Ibrahim di Desa Gapura, Gresik. Nah, mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan, dan banyak sumber-sumber yang terpercaya dan baik juga. Sekian, terima kasih. Semoga video saya membuahkan hasil, dan jangan lupa like and subscribe and share. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.